Recording in progress. Selamat pagi, kalian kita kuliah kembali. Mohon perhatikan file yang saya bagikan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, shalom. Kembali kita jumpa di dalam pertemuan keempat kuliah pendidikan, dan hari ini perkuliahan kita ada dua topik besar yang coba kita akan pelajari bersama, dan mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Yang pertama itu bagaimana merancang dan kita masuk pada tahapan penelitian. Dan di sana juga kita akan mengulas terkait dengan topik, ide-ide, kemudian masalah-masalah. Kemudian ada perumusan ke belakang, bagaimana kita membahas masalah misalnya, dan juga tujuan penelitian. Dan pokok bahasan kedua juga adalah kita belajar menyusun proposal penelitian. Ya, seperti pertemuan awal katakan bahwa goal atau tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah tersusunnya proposal penelitian dan peserta kuliah. Baik. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu rancangan penelitian. Nah, di dalam merancang penelitian atau tahapan-tahapan penelitian, yang pertama tentu adalah bagaimana kita memilih tema. Tema dalam pengertian adalah sesuai dengan minat atau spesifikasi keilmuan. Topik ataupun tema ini juga akan mengantarkan kita dalam memilih atau menuliskan atau menyusun judul dari rancangan penelitian kita. Kemudian ini saya jelaskan dulu tahapan-tahapannya. Kemudian ada identifikasi kebutuhan objektif yang biasa kita sebut juga dengan latar belakang penelitian. Di dalamnya di sana mungkin akan memuat serangkaian fakta yang diulas, kemudian rujukan-rujukan, referensi-referensi, penelitian-penelitian sebelumnya, dan juga bagaimana masalah-masalah itu. Kemudian kita masuk di identifikasi dan kemudian serta perumusan masalah. Ya, kita akan belajar bagaimana melihat masalah yang akan diteliti, dan juga tahapan berikutnya adalah penilaian teori atau studi pembuktian. Selanjutnya adalah merumuskan hipotesa jika memang penelitian itu kita atau di ranah kualitatif adalah pertanyaan. Ya. Kemudian kita jelas akan belajar mengidentifikasi variabel dan data-data penelitian yang kita peroleh. Kemudian pemilihan alat pengumpul data, merancang pengolahan dan analisis data, penentuan sampel, pengumpulan data. Ya. Ini lebih ke spesifik kuantitatif. Di pertemuan yang lalu sudah saya ulas. Lalu bagaimana mengolah data, terus menarik kesimpulan dan penelitian. Nah, sayangnya laporan penelitian ini hanya mungkin akan saya utarakan sejenak atau sepintas karena ya lebih kita fokus ke rancangan atau proposal. Nah, selanjutnya adalah dalam memilih tema atau topik dan penelitian harus diperhatikan bahwa dalam tema penelitian ini sebenarnya kita diarahkan kepada ruang lingkup
dan bidang kajian atau bidang lain akan kita pelajari atau pelajari yang khusus terhadap minat atau spesifikasi keilmuan. Kalau Anda yang minat misalnya epidemiologi dan statistika, maka temanya ya terkait dengan epidemiologi dan statistika. Tapi kalau Anda yang dari kesehatan lingkungan ataupun kesehatan kerja, temanya ya peminatan atau spesifikasinya adalah kesehatan kerja. Begitu juga dengan promkes, gizi. Nah, yang penting dipahami juga bahwa ini berkaitan erat. Tema penelitian, topik penelitian ini berkaitan dengan pembahasan nanti pada saat kita menuliskan hasil. Nah, yang penting juga kita pahami di sini adalah dalam pemilihan tema ataupun topik itu harus bisa menimbulkan ketertarikan bagi peneliti atau Anda sendiri. Tidak mungkin Anda menuliskan tema yang Anda tidak tertarik begitu. Bagaimana mungkin Anda bisa meneliti atau bisa menuliskan penelitian itu Anda tidak tertarik? Harus ada daya tarik atau menimbulkan ketertarikan. Kemudian selain tertarik, selain menarik bagi Anda, juga harus menarik bagi orang yang membacanya atau sasaran kita. Kemudian yang berikutnya adalah ada kemampuan untuk dilaksanakan dalam prinsip keilmuan. Tersedia sumber daya dan juga ya dalam kita bisa garis bawahi ya pokoknya bisa dilakukan gitu. Kemudian dapat diamati jelas karena dia harus eviden gitu, berbukti, ya harus bisa diindra gitu. Kemudian berkaitan dengan manfaat atau dibutuhkan oleh masyarakat. Apa yang kita teliti itu atau apa yang ingin kita ulas dalam riset kita haruslah bisa membawa manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, dalam hal apa saja ya kalau kita bicara terkait dengan kesehatan masyarakat berarti yang berkaitan dengan semua aspek kesehatan masyarakat. Lalu kita masuk ke judul penelitian. Nah, judul penelitian di sini dimaksudkan untuk memperjelas dan semakin mempertajam ruang lingkup yang kita pilih di dalam topik tadi, tema, dan sesuai dengan bidang telah atau kajian yang kita minati. Gitu. Dan di dalam kita merangkai judul penelitian, yang pertama haruslah singkat. Ya, singkat maksudnya jangan panjang begitu. Bahkan di dalam panduan penulisan itu kan dipersyaratkan ada 12 apa 15 suku kata. Yang maksudnya adalah harus singkat begitu, jelas dan logik gitu. Saya kira Anda bisa pahami. Jangan bertele-tele atau jangan menimbulkan tafsir yang berbeda-beda begitu. Jadi sekali dibaca judulnya itu orang bisa memahaminya. Kemudian di dalam judul itu harus kelihatan atau tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Ya, kalau kita mau kasih sederhanakan berarti dari judul sebenarnya kita sudah bisa baca ini arahnya ke kuantitatif atau kualitatif. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian harus bisa di dalam menuliskan judul kita membaca atau setiap orang yang membaca atau ingin mendalami penelitian kita itu harus bisa menangkap ruang lingkup dari objek penelitian kita. Ya, mungkin adalah komunitas, mungkin adalah sekelompok orang atau mungkin sasarannya adalah kader misalnya atau pekerja atau karyawan atau
tenaga medis, dan seterusnya. Harus bisa dilihat objek penelitian. Kemudian dalam membuat judul penelitian itu ya jelas tadi harus berkaitan dengan tema besar kita, topik yang kita mau ulas. Nah, ini ada contoh sederhana ya, contoh bagaimana kita menuliskan judul. Fenomena bertambahnya anak jalanan atau maraknya anak jalanan di masa pandemi di kota X. Singkat, jelas, dan logis. Bisa dipahami maksudnya di sini bahwa ada fenomena atau maraknya anak jalanan pada masa pandemi. Temanya yang berarti dengan adalah masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Topiknya ke masalah anak jalanan begitu. Ya kan? Kemudian yang kedua tentunya adalah kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi. Ya, dengan adanya kebijakan di rumah saja misalnya atau mengurangi mobilitas, bisa jadi banyak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, baik dari anak ke orang tua ke anak, atau anak kakak beradik dan seterusnya, atau kehidupan di dalam komunitas misalnya tetangga, dalam satu RT. Contoh yang berikutnya adalah personal hygiene pasien isoman atau isolasi mandiri COVID-19 di kabupaten tertentu atau kita bisa menangkap di sini. Maksudnya topik tema besarnya adalah masalah yang dihadapi oleh para penyintas, maksud saya para pasien yang isolasi mandiri dalam hal adalah kebersihan. Oke. Kemudian stres kerja pengelola sistem informasi atau manajemen sistem informasi, puskesmas ataupun dinas kesehatan. Itu hanya contoh, silakan Anda kembangkan. Dan mungkin saja ada yang sudah Anda identifikasi dan ingin Anda sampaikan, silakan di kolom komentar atau di kolom chat. Nanti baru saya akan balas ataupun saya akan respon. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan objektif, ya, yang seringkali kita bilang latar belakang dari penelitian kita. Ya, dalam mendeskripsikan kebutuhan objektif atau latar belakang penelitian, yang perlu kita paparkan yang pertama adalah fakta. Fakta, kondisi, masalah yang ada terjadi. Ya. Oke, kalau kita kaitkan tadi dengan anak jalanan di masa pandemi, berarti harus kita deskripsikan di situ bahwa ada faktanya, bahwa ada maraknya anak jalanan di masa pandemi. Kemudian perlu dipaparkan juga di dalam latar belakang adalah arti pentingnya penelitian. Maksudnya begini, kita jangan segan-segan menuliskan bahwa penelitian kita ini memberikan dampak penting atau memberikan manfaat besar bagi, misalnya kalau kita pakai tadi anak jalanan, bagi perhatian, bagi solusi terbaik untuk fenomena anak jalanan. Oke. Kemudian perlu juga di dalam latar belakang kita mengetahui kaitan, ya, dengan tuntutan kebutuhan saat ini dan tuntutan perkembangan di masa yang akan datang. Artinya begini, bahwa latar belakang kita, ya, apa yang kita tulis itu selain fakta tadi, kemudian kemanfaatannya atau arti pentingnya, lalu kaitan antara pemenuhan atau tuntutan pemenuhan kebutuhan. Ya, kalau kita bicara tadi terkait dengan
kekerasan dalam rumah tangga, bahwa kita harus tahu bahwa sekarang ini kekerasan rumah tangga itu menjadi masalah sosial yang harus kita tahu cari jalan keluarnya gitu. Dan bagaimana di masa depan, ya, atau mungkin setelah pandemi mereda, apa kira-kira yang akan terjadi, solusinya, kondisinya, atau faktanya. Kemudian di dalam identifikasi kebutuhan individu juga adalah hal-hal strategis yang akan dicapai, ya, berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Maksudnya begini, penelitian ini kan bisa jadi menjadi solusi yang kita tawarkan kepada pengambil kebijakan. Ya, harusnya kita tuliskan atau kita paparkan di latar belakang. Walaupun kita belum menyimpulkan atau belum kita mendapatkan hasil, tapi kita bisa menuliskan harapan-harapan itu di dalam latar belakang terkait dengan hal strategis. Kita berikan deskripsi, gambaran mengenai hal-hal yang melatar belakangi perlunya atau dilakukan di penelitian. Nah, ini juga menjadi rahasia dalam setiap seminar pasti ini terus akan ditanyakan latar belakang dari penelitian kita itu apa gitu. Oke. Baik. Kita lanjut ke bagaimana mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah. Sebenarnya kita kembali dulu. Saya kira Anda sudah pahami juga apa yang disebut dengan masalah. Perumusan masalah atau pengertian masalah itu sendiri. Ya, ada yang mengatakan masalah itu adalah segala sesuatu yang terasa sulit dirasakan atau problem gitu. Ya. Konkret dan memerlukan solusi. Itu ada orang yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang sering kali kita sepakati itu adalah yang disebut masalah itu bila ada gap, ada kesenjangan, ada perbedaan mendasar terkait apa yang seharusnya atau apa yang diimpikan dengan apa yang terjadi atau yang ada, ya, nyata begitu. Atau ada juga yang menyatakan bahwa apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, ada kesenjangan antara apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan dengan yang ada sekarang. Itu yang disebut dengan masalah. Atau ada juga menyatakan bahwa kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dalam bahasa ilmiahnya atau bahasa Latin biasa disebut dengan das solen das, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang jelas juga bahwa suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian. Artinya kita harus garis bawahi bahwa tidak semua masalah bisa diteliti. Gitu. Tetapi penelitian dilakukan oleh karena adanya masalah. Ya. Penelitian itu dilakukan ya karena ada masalah. Jadi seseorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan terlebih dahulu apa masalah penelitian Anda. Bisa? Lakukan. Saya kasih waktu. Karena minggu lalu Anda sudah dimintakan untuk menuliskan topik atau tema, menulis dan mengumpulkan rencana-rencana judul. Sekarang kita masuk ke yang pertama adalah menulis latar belakang. Karena waktu panjang kalau latar belakang, saya sudah antar dengan isi apa yang harus diungkapkan dalam latar belakang. Dan yang paling sederhana sekarang adalah bagaimana Anda bisa meramu, menuliskan apa masalah penelitian Anda. Silakan. Saya berikan waktu. Saya tunggu. Ya. Sekali lagi kalau ada yang belum dipahami, tolong disampaikan supaya bisa saya respon melalui kolom komentar ataupun kolom chat. Oke.
silakan dituliskan masalah penelitian Anda. Ya kalau Pak, kalau saya punya rencana judul 5, apakah saya mengidentifikasi masalah semuanya? Ingat, jangan sampai 5 itu hanya berbeda di variabel. Topiknya sama. Ya, tulis saja satu masalah. Tapi kalau misalnya masing-masing judul yang Anda tulis itu berbeda topiknya, ya berarti masalahnya akan berbeda. Silakan. Minimal ada satu yang Anda tulis begitu. Jangan sampai tidak ada. Pikirkan baik-baik bahwa masalah itu adalah kesulitan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau yang dirasakan dengan yang seharusnya. Silakan. Baik. Nah, kalau sudah atau sementara mengerjakan tidak apa-apa. Harus Anda pahami bahwa jangan sampai Anda tidak tahu masalah penelitian Anda. Itu yang saya mau garis bawahi lagi. Ya. Bagaimana Anda bisa merumuskan masalah atau mengidentifikasi masalah? Ya, harus dengan banyak membaca referensi, rujukan, mengikuti webinar atau diskusi-diskusi ilmiah, supaya bisa membuka wawasan. Bahwa ternyata, dari, saya kasih contoh ya, dari referensi atau dari panduan misalnya, yang dikeluarkan WHO atau kementerian, bahwa yang dikatakan kebersihan dari personal hygiene dari seseorang itu ada indikatornya atau syarat-syaratnya. Tapi di anak jalanan atau di orang-orang yang pekerja-pekerja sosial didapati seperti demikian. Nah, itu bisa menjadi masalah yang bisa diulas atau diteliti. Demikian juga tadi kalau kita bicara tentang saya kira tidak semua orang ya setuju dan sependapat dengan adanya anak jalanan di tempat-tempat umum gitu misalnya. Ya bisa dia cari tahu kira-kira apa yang menyebabkan ada anak jalanan gitu. Ya, dicari tahu kan, dituliskan. Oke. Nah, ini juga harus dipahami bahwa masalah penelitian itu adalah sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Ya. Yang akan diangkat menjadi judul. Ya. Bukan berarti judul kita itu langsung itu masalahnya, bukan. Tetapi membantu kita meramu judul yang lebih baik. Gitu. Dan bisa dengan kita memahami masalah, kita bisa menggambarkan kaitan antar variabel-variabel. Ya, bisa antar dua variabel atau lebih. Gitu. Kita bisa melihat kaitannya. Dan itu tadi saya ulangi lagi, tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Ya, kita perlu batasi. Apalagi kita manusia yang terbatas begitu. Banyak persoalan yang kita dapatkan. Tetapi kita perlu pahami juga, kita perlu pembatasan. Ya. Karena apalagi tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Yaitu mungkin tergantung dengan ketertarikan, tergantung dengan masalah privasi atau etika, moral. Bisa juga terkait dengan SDM, bisa juga terkait dengan waktu, ya, dana, daya, dan seterusnya. Ya, suatu masalah itu jelas berbeda dengan fakta. Kalau fakta tadi itu ya bagaimana kita menangkap sebuah kejadian atau case ya. Sementara masalah ya ada kesenjangan dari case yang kita dapatkan itu ya, dengan harapan misalnya atau dengan aturan sudah ada atau dengan kelesiman misalnya dia berbeda, itu masalah. Dan kalau fakta ya apa yang diungkapkan atau bisa diindra dan
kejadian atau case begitu. Nah, contoh fakta itu mengarahkan pada adanya kebutuhan atau apa yang disebut dengan latar belakang. Di situ kita utarakan faktanya. Ya, akhir-akhir ini pada bulan Juli, Agustus kita melihat tren kenaikan kasus. Ya. Selain itu juga maraknya anak jalanan, ya misalnya, itu fakta. Atau bisa juga banyaknya KDRT di lingkungan sosial kita. Ya, kita bisa identifikasi, ya itu fakta. Gitu. Atau kesehatan mental para pasien dan nakes di ruang isolasi. Kita lihat gambaran yang berkembang. Ya, itu faktanya begitu. Tetapi masalah itu lebih mengarah pada adanya upaya untuk pemecahan. Ya, kalau kita pakai tadi anak jalanan misalnya, kita memberikan solusi apa terhadap maraknya anak jalanan di usia pandemi misalnya. Ya, ada harapan kita bahwa tidak ada atau tidak marak anak jalanan di masa pandemi. Tetapi kenyataannya ada. Nah, itu yang bisa kita lihat di situ. Masalah di sini adalah mengarahkan kita pada upaya pemecahan yang senyatanya ada anak jalanan dan seharusnya bagaimana tidak ada misalnya. Ya, kalau kita bicara lagi KDRT tadi di lingkungan sosial kita, ya, kita mengarah kepada bagaimana mengupayakan KDRT tidak ada dalam lingkungan sosial kita. Faktanya ada misalnya. Oke, bisa dipahami. Ya. Suatu masalah membutuhkan penelitian dan membutuhkan solusi. Kita maju lagi dalam pengidentifikasian masalah. Ya, mengidentifikasi masalah adalah upaya untuk melakukan pencarian dan pendataan masalah-masalah yang akan dibahas. Upaya mencari masalah yang dilakukan dari sumber-sumber masalah itu melalui rujukan atau bacaan gitu. Bisa juga dari observasi di lapangan. Mungkin waktu Anda melakukan PBL atau magang atau KKN, Anda menangkap, ya, atau melakukan observasi, ya. Ya dari sana kita bisa belajar mengidentifikasi masalah. Kemudian pengalaman pribadi dalam dalam perjalanan atau di dalam kegiatan-kegiatan sosial, ya, kita mendapatkan atau kita bisa menangkap fakta dan juga kita melihat masalah atas fakta itu. Ya bisa dari diskusi ilmiah, pertemuan-pertemuan, bisa juga dari pernyataan pemerintah misalnya, atau fakta yang terjadi dalam setiap upaya atau program yang dilakukan oleh pemerintah misalnya. Bisa juga dari perasaan pribadi kita. Oke. Nah, memilih masalah. Setelah kita mengidentifikasi masalah penelitian, belum menjadi jaminan bahwa semua masalah yang kita identifikasi itu layak untuk diteliti. Sehingga perlu kita saring lagi, kita pilih lagi salah satu atau beberapa masalah yang paling baik untuk kita teliti. Pertimbangan-pertimbangan pemilihan masalah ini dapat dilakukan dengan dua arah. Dari yang pertama adalah arah masalahnya, di mana pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektifnya atau nilai penelitiannya. Apakah penelitian memberikan sumbangan kepada pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau pemecahan masalah praktis. Ya. Yang kedua, dari arah penelitinya. Ya. Pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitinya. Menyangkut ya tadi sumber daya, biaya, waktu, sarana, kemampuan, keilmuan. Oke. Baik. Kita maju sedikit lagi ke dalam perumusan masalah.
masalah perlu dirumuskan. Ya. Nah, maksudnya kenapa harus dirumuskan? Supaya setiap pembaca atau yang tertarik dengan penelitian kita ini, dia langsung bisa connect, bilang, oh ternyata masalahnya ada di sini. Gitu. Ini yang peneliti mau intervensi atau mencarikan solusinya. Gitu. Perlu dirumuskan dengan secara jelas dan tidak menimbulkan keraguan-keraguan atau tafsir yang berbeda-beda, sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengajuan teori, hipotesis, kumpulan data, pemilihan metode analisis, penarikan simpulan dan rekomendasi. Ya. Nah, teknik merumuskan masalah yang pertama dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Dia dalam bentuk pertanyaan karena masalah kan kita. Kenapa harus dalam bentuk tanya? Karena kita mengajak diri kita ataupun orang lain atau peneliti yang tertarik itu fokus kepada, oh ternyata saya menangkap di sini masalah. Jadi harus ditanya. Orang ditanya pasti orientasinya akan menjawab. Begitu. Jadi istilahnya adalah memancing. Ya, begitu. Kemudian singkat, jelas dan padat. Ya, rumusan masalah singkat, jelas dan padat. Kemudian bisa memberikan petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahan. Itu bagaimana kita melihat masalah yang baik. Dari referensi-referensi juga kita bisa ketahui, oh ternyata ada masalah-masalah yang baik. Ya. Yang pertama, masalah dikatakan cocok atau baik diteliti, ya kan, adalah mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi kemanfaatan atau kegunaan, atau bisa juga dengan kontribusi bagi masyarakat, keilmuan, institusi, dan seterusnya. Masalah yang baik yaitu yang visible, maksudnya yang konkret, ya dapat diselesaikan, di mana ada data dan metodenya. Ya. Yang ketiga, masalah itu dikatakan baik jika selain menarik bagi saya selaku peneliti dan bisa dilakukan karena saya memiliki kemampuan. Gitu. Selain menarik bagi saya, ya saya mampu gitu. Itulah indikator bahwa masalah yang kita ulas itu baik. Ya. Kemudian masalah yang dikatakan baik yaitu adalah spesifik ke bidang tertentu, ya, sehingga ruang lingkup pembahasannya sudah tergambar nanti. Gitu. Kemudian masalah yang baik itu bermanfaat untuk mengembangkan suatu teori. Oke, ya. Dari apa yang kita tangkap harusnya begini, tapi ini kenyataan. Ya, kita baca-baca referensi belum ada teorinya. Bisa jadi itu menjadi teori baru. Gitu. Sekali lagi, suatu masalah berbeda dengan fakta. Ya, kalau fakta ya latar belakang ya di dalam slide-slide sebelumnya saya mengatakan bahwa di dalam kondisi objektif atau latar belakang itu fakta harus ada. Gitu. Ya, contohnya angka harian kasus COVID meningkat itu adalah fakta. Kalau kita mau melihat bagaimana menekan atau memutuskan rantai penularan, ya kalau itu judul kita, sehingga kita bisa menangkap faktanya ada di situ. Ya. Kasus meningkat. Oke. Lalu perumusan masalah. Kita kasih contoh
dari fakta yang ada, dari angka harian kasus meningkat, kita bisa merumuskan masalahnya. Ya, kita membuat dia menjadi lebih memiliki nilai kelayakan untuk diteliti, dapat dipecahkan, spesifik ya berarti ke arah epidemiologi misalnya kalau saya epidemiologi biostatistika mengarah ke sana. Ya, maaf. Kemudian contohnya adalah perumusan masalah bagaimana kondisi masyarakat sebelum terakhir saat angka harian ini, atau bagaimana tingkat ketersediaan tempat tidur, atau bagaimana kondisi fisik pasien yang menjalani isolasi baik terpusat atau mandiri dengan penambahan atau tingginya angka harian COVID. Baik. Ya, secara ringkasnya langkah-langkah untuk mengadakan penelitian ya seperti ini. Kita memilih masalah, bisa juga dengan studi pendahuluan. Ya, harus ada beberapa orang lebih percaya diri jika ada studi pendahuluan. Turun cek langsung dulu untuk mengumpulkan sejumlah fakta atau data. Lalu merumuskan masalah, merumuskan kerangka dasar. Apa itu maksudnya kerangka dasar? Ini nanti saya akan jelaskan juga. Ini terkait erat dengan rujukan teori yang kita mau pakai atau kita mau kembangkan. Lalu merumuskan hipotesis jika diperlukan pada penelitian kualitatif kadang tidak memerlukan. Kemudian memilih pendekatan ya, kuantitatif atau kualitatif, observasional analitik atau deskriptif misalnya. Lalu kita menentukan variabel-variabel. Yang jelas dalam setiap penelitian tidak bisa hanya kalau ada hanya satu variabel, dia harus lebih begitu. Oke. Kemudian yang ke-8 menentukan sumber data, primer kah, sekunder kah, lalu menyusun kuesioner, alat bantu, pedoman jarak, daftar tilit dan seterusnya. Lalu kita harus pahami juga bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menganalisisnya, menarik simpulan, merumuskan rekomendasi, menulis laporan, dan seterusnya. Nah, di beberapa referensi yang saya coba baca, ini adalah kerangka penelitian kuantitatif. Dimulai dari judul, ya, yang jelas itu ada logo, ada NIM, dan seterusnya. Kemudian ada pendahuluan, di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, ada identifikasi masalah. Nah, kalau di panduan kita, pembatasan ini kadang-kadang dianggap bahwa akan masuk pada latar belakang. Jadi kadang-kadang tidak ada di dalam panduan. Kemudian ada perumusan masalah, ada tujuan. Ya, tujuan ini kalau hanya satu atau tidak banyak begitu, pasti hanya satu saja tujuan umum. Tapi kalau banyak, ya bisa di breakdown menjadi tujuan-tujuan khusus. Lalu manfaat. Ya. Tujuan itu nanti akan dipakai di akhir simpulan begitu. Ya, sementara manfaat itu mungkin ke arah kontribusi begitu ke keilmuan. Nah, bagian berikutnya adalah kita harus pelajari juga landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Ya, di dalamnya misalnya kalau kita bagi teori Green gitu ya, kita harus diskusikan ya. Kemudian kita cuplik atau kita ajukan beberapa peneliti-peneliti sebelumnya. Kenapa ini perlu? Karena untuk mempertegas perbedaan kita dengan peneliti sebelumnya. Kemudian menambahkan kepercayaan diri kita bahwa peneliti-peneliti itu
juga pernah melakukan hal-hal yang mirip dengan apa kita lakukan. Kemudian bisa juga memperkuat penelitian kita karena relevan dengan hasil temuan kita. Lalu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini sebenarnya nanti akan dijelaskan juga bahwa dari kita baca teori yang ada, teori itu kita pakai untuk kita melihat fenomena-fenomena atau menangkap fakta-fakta yang ada dan melihat bahwa itu ada beberapa masalah dan mengangkat membuat kita memiliki satu set kerangka berpikir begitu, teori dan masalah yang ditemui. Lalu bagian berikutnya adalah hipotesis penelitian. Ya, saya mau ingatkan lagi, beda ya hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu adalah formulasi dari hipotesis alternatif yang ada di dalam hipotesis statistik, A0 dan A alternatif, atau A0 dan A1. Ya, dalam karya ilmiah hipotesis statistik tidak perlu dituliskan. Yang harusnya adalah hipotesis penelitian. Oke, clear ya. Kemudian bagian berikutnya adalah metode penelitian. Ya, ini sudah terkait dengan tujuan, waktu, variabel. Bahkan tujuan ini dia ada beberapa presentasi kan saya kira sama juga ya di bagian depan di bab 1. Dan waktu, variabel, metode, teknik sampai teknik pendatasan penggunaan. Kira-kira. Ya, untuk hasil dan pembahasan, ya tadi saya sudah bilang, kita tidak terlalu fokus di sana, tapi harus perlu tahu juga, supaya pada saat nanti, ya bisa dipahami, walaupun masih agak tidak terkelapa. Di dalam hasil penelitian dan pembahasan, ya kita menuliskan deskripsi secara umum ya, kemudian pengujian persyaratan pengolahan data jika skala itu adalah skala yang numerik, berarti harus kita tahu bagaimana menguji persyaratannya ya, itu yang distribusi normal. Lalu menguji hipotesis berdasarkan variabel, tujuan analisis, skala data, dan seterusnya. Lalu interpretasi dan pembahasan. Jangan sampai interpretasi dan pembahasan kita itu tipis. Ya. Haruslah banyak ya, karena intinya di sana. Ya, selain daripada yang di atas. Ya, kesimpulan dan saran ya di beberapa universitas menambahkan implikasi. Ini lebih ke rekomendasi nyata begitu atau dampak nyata begitu dari penelitian. Di saran juga itu biasanya menempel saran bagi peneliti lanjutan begitu. Dan itu bermakna bagi orang yang kekurangan ide, oh dia tangkap ini, oh ini peneliti sebelumnya memberikan pesan untuk kita teliti atau peneliti baru meneliti, itu bagus. Oke. Di daftar pustaka ada bisa menggunakan delay atau manual ataupun bagaimana cara begitu supaya semua yang kita tulis di naskah harus ada di dalam daftar pustaka. Jangan kejadian berulang-ulang di daftar pustaka ada tapi di naskah tidak ada, atau sebaliknya di daftar pustaka tidak ada tapi di naskah ada. Oke. Nah, ini gambaran proposal penelitian. Silakan Anda lanjutkan ya. Itu tadi saya bilang. Minggu lalu sudah tulis tema, topik. Sekarang disuruh minta tulis judul minimal 5 ya. Ini untuk mengantarkan Anda memahami atau melakukan secara tidak langsung proposal. Dan di akhir pertemuan langsung jadi gitu maksudnya. Karena dicicil dari sekarang. Dan sampai tunggu minggu berikutnya baru buat. Tidak bisa. Ya, kita masuk ke dalam isi. Yang pertama latar belakang masalah. Mulai dari sekarang, tulislah
bikin file, kemudian tulis. Ya, jangan terlalu banyak. Ya, mungkin 4 halaman begitu. Ya, tentu harus Anda baca-baca rujukan-rujukan yang lain. Lalu mengidentifikasi masalah, ya tadi saya ini soalnya ulangan lagi. Rumusan, tujuan, kegunaan, dan seterusnya. Kenapa ada jadwal di situ? Yang namanya proposal itu harus sistematis begitu, dirancangkan begitu. Namanya rancangan, supaya hasilnya bagus. Makanya ada jadwal. Ya. Baik. Ini tadi, ini kembali kita ulas bahwa di dalam latar belakang masalah itu, kita harus menuliskan alasan-alasan penting, menariknya masalah itu diteliti, ya kan? Bukan karena kita punya kampung halaman, jadi kita teliti di situ, itu salah. Kampung halaman kita itu bermasalah, oke, tapi bukanlah menjadi alasan bahwa karena kampung halaman, jadi saya penelitian. Nah, juga. Oke. Dalam bagian ini, perlu dilihat kesenjangan-kesenjangan antara harapan dan kenyataan, teori dengan prakteknya, rencana dan pelaksanaan, dan kesenjangan-kesenjangan lain yang ada. Itu kalau kita menulis latar belakang. Ya, ini juga diulang lagi, identifikasi masalah, uraian tentang berbagai masalah itu bukan yang relevan dengan topik. Oke, pembatasan masalah, uraian tentang alasan pembatasan masalah, agar sesuai dengan kemampuan peneliti sendiri. Baik, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya adalah bagaimana merumuskan masalah. Ya, tadi sudah saya ulangi lagi, ini adalah bagaimana spesifik, tidak terlalu luas, logik, ya bisa dipahami oleh orang lain dan orang lain juga tertarik. Ya, ini hanya apa yang bisa di skip dan bisa dibaca sendiri. Ini juga yang saya mau sampaikan, kajian pustaka. Di sini tentang pembahasan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Oke. Uraian ini merupakan kajian induktif bersumber pada hasil penelitian seperti disertasi, tesis, skripsi, jurnal, dan proceeding atau karya ilmiah lain. Uraian tentang konsep-konsep teori yang digunakan dan merupakan kajian induktif bersumber pada buku teks. Ya, kalau kita bicara metode, ya ini nanti ya akan kita bahas. Tapi sekarang fokusnya hanya kepada bagaimana bisa dari tema topik itu menjadi judul yang logik, singkat padat, jelas bagaimana fakta-fakta yang ada, peneliti-peneliti sebelumnya dituliskan dalam latar belakang. Oke, itu dulu ya. Saya kira itu yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Baik, selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Salam sehat buat kita semua.